Teman-teman, tahun ini memasuki tahun ketiga kudeta militer di Myanmar. Seiring dengan itu, kekerasan terhadap pengurus dan aktivis serikat pekerja dan juga warga sipil terus berlanjut tanpa henti. Meskipun demikian, gerakan serikat pekerja dan perlawanan rakyat di Myanmar telah membuat kemajuan signifikan dalam menantang penguasa militer atas negara tersebut. Proses demokratis yang melibatkan serikat pekerja untuk mendapatkan kembali kendali negara di bawah pemerintahan Persatuan Nasional atau NUG terus diupayakan. Tetapi rasanya tidak cukup dengan itu. Solidaritas internasional yang lebih kuat diperlukan untuk menuntut junta militer atas kekejamannya dan memulihkan lembaga-lembaga demokratis di bawah NUG, memastikan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia serta kebebasan sipil di Myanmar. Sejalan dengan itu, pada tanggal 1 Februari, KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan beberapa serikat pekerja yang lain akan melakukan aksi unjuk rasa di Kedubes Myanmar. Mengapa aksi ini penting untuk dilakukan? Yuk kita cari tahu jawabannya di video ini. Myanmar adalah sebuah negara yang telah menjadi sorotan dunia karena konflik politik dan tindakan kekerasan yang menghantui para pemimpin serikat pekerja dan juga warga sipil yang lain. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, dalam upaya untuk menunjukkan dukungan dan memprotes tindakan kekerasan yang terus berlanjut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan menggelar aksi solidaritas pada tanggal 1 Februari 2024 di kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta. Ketegangan politik yang berlarut-larut terjadi di Myanmar sejak kudeta militer pada Februari 2021, 3 tahun yang lalu. Kudeta ini menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan memicu gelombang protes yang besar di seluruh negara. Di tengah konflik ini, para pemimpin serikat pekerja di Myanmar juga menjadi sasaran tindakan kekerasan dari pemerintah militer. Tindakan keras ini termasuk penahanan, penganiayaan, dan pembatasan terhadap pemimpin-pemimpin pekerja yang berjuang untuk hak-hak mereka. KSPI bersama komunitas internasional lainnya mengutuk tindakan ini dan berkomitmen untuk mendukung perjuangan mereka, perjuangan rakyat sipil di Myanmar termasuk kelompok serikat pekerja. Aksi solidaritas yang akan digelar KSPI dan tentu bersama dengan beberapa elemen yang lain, buat saya memiliki agenda yang sangat penting. Yang pertama, aksi ini menekankan pentingnya menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap para pemimpin serikat pekerja. Kekerasan semacam ini tidak dapat dibiarkan terus berlanjut dan harus segera diakhiri, harus segera dihentikan. Hal lain yang menjadi agenda utama aksi ini adalah menyerukan pembebasan terhadap pemimpin-pemimpin serikat pekerja yang saat ini masih ditahan oleh pemerintah Myanmar. Mereka adalah pejuang hak-hak pekerja yang berkomitmen untuk perbaikan kondisi kerja dan kehidupan masyarakat di Myanmar. Oleh karena itu, tidak patut dikriminalisasi. Kita juga akan menggunakan aksi ini sebagai platform untuk menunjukkan solidaritas internasional kepada rakyat Myanmar yang sedang berjuang. Selain aksi di Jakarta, KSP juga akan terus melakukan advokasi dan memperjuangkan perubahan melalui berbagai saluran. Ini termasuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang situasi di Myanmar, dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di sana. Aksi solidaritas seperti ini memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ketika dunia bersatu dalam mengecam tindakan kekerasan dan penindasan, tekanan internasional dapat mempengaruhi perubahan positif di negara-negara yang terlibat. Solidaritas internasional juga memberikan dukungan moral dan fisik kepada mereka yang berjuang di dalam Myanmar, memperkuat semangat perlawanan mereka, meneguhkan upaya mereka untuk melakukan pembebasan. Sekali lagi, dengan aksi ini, kita hendak mengirimkan pesan kuat kepada pemerintah Myanmar bahwa dunia tidak akan diam melihat pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah tindakan konkret untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita peduli terhadap apa yang terjadi di Myanmar. Bahwa kita bersama-sama menuntut agar kekerasan segera diakhiri dan pemimpin-pemimpin serikat pekerja yang ditahan segera dibebaskan. Solidaritas adalah konsep yang sangat penting dalam hubungan antar manusia, yang mencerminkan rasa keterhubungan dan kepedulian terhadap sesama. Ini adalah kekuatan yang mempersatukan orang-orang, bahkan ketika mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, dan memiliki potensi untuk mengatasi perbedaan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Solidaritas tidak hanya berlaku di tingkat lokal atau nasional, tetapi juga memiliki dimensi internasional yang memainkan peran kunci dalam menjaga hak asasi manusia dan keadilan secara global. Di bagian kedua video ini, kita akan menjelajahi arti penting solidaritas, termasuk solidaritas internasional, karena hak asasi manusia tidak mengenal batas negara.
Yang pertama adalah soal solidaritas sebagai landasan kemanusiaan. Pada dasarnya, solidaritas adalah ekspresi dari rasa kemanusiaan kita. Ini mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap penderitaan dan kebutuhan orang lain tanpa memandang latar belakang mereka. Ketika kita merasa terhubung dengan sesama manusia, kita lebih mungkin untuk bertindak dengan empati dan kepedulian. Solidaritas menunjukkan bahwa kita tidak hidup dalam isolasi, kita tidak hidup sendiri, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar, dan bahwa tindakan kita memiliki dampak kepada orang lain. Yang kedua adalah solidaritas sebagai pemersatu. Solidaritas memiliki kekuatan untuk mengatasi perpecahan dan perbedaan di dalam masyarakat. Dalam situasi konflik atau perbedaan, dalam situasi menghadapi tantangan, solidaritas dapat mempersatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, suku, agama, atau budaya untuk bekerja bersama menuju tujuan yang lebih besar, menuju apa yang dicita-citakan. Ini membantu menciptakan rasa persatuan dan kekuatan kolektif yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah soal solidaritas dalam konteks hak asasi manusia. Di sini, solidaritas memainkan peran sentral dalam memajukan dan pelindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu hanya karena mereka manusia, dan solidaritas membantu memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi. Ketika seseorang mengalami pelanggaran hak asasi manusia, solidaritas berarti bahwa kita bersama-sama mendukung mereka untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Ketika seseorang mengalami pelanggaran hak asasi manusia, solidaritas berarti bahwa kita bersama-sama untuk mendukung mereka untuk mendapatkan keadilan. Yang keempat, solidaritas internasional adalah hak asasi manusia yang tanpa mengenal batas. Solidaritas internasional adalah ekstensi dari konsep solidaritas di tingkat global. Ini adalah komitmen bersama dari komunitas internasional untuk mendukung dan memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia tanpa memandang batas negara. Solidaritas internasional mengakui bahwa hak asasi manusia adalah hak universal yang harus dihormati oleh semua negara dan individu. Salah satu contoh nyata dari solidaritas internasional adalah respon terhadap krisis kemanusiaan seperti bencana alam, konflik bersenjata, atau pandemi. Ketika negara-negara dan organisasi kemanusiaan berkolaborasi untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, itu adalah bentuk solidaritas internasional. Kebersamaan ini membantu mengurangi penderitaan dan mempercepat pemulihan. Sama seperti yang kita lakukan terhadap kawan-kawan di Myanmar. Yang kelima, mengatasi tantangan global secara bersama-sama. Tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pandemi memerlukan respon yang koordinatif dan kolaboratif dari komunitas internasional. Ini tidak bisa diselesaikan dalam satu negara. Karenanya, solidaritas internasional diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini secara bersama-sama karena mereka tidak mengenal batas negara. Ketika negara-negara bekerja bersama untuk mengurangi emisi gas kaca atau membagi sumber daya untuk mengatasi krisis kesehatan global, mereka menghormati prinsip bahwa hak asasi manusia dan keadilan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kemudian yang keenam, solidaritas sebagai dasar perdamaian dunia. Salah satu tujuan utama solidaritas internasional adalah mempromosikan perdamaian dunia. Konflik bersenjata seringkali dipicu oleh ketidaksetaraan, ketidakadilan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Solidaritas internasional dapat membantu mencegah konflik dengan menciptakan kondisi yang lebih adil dan merata di seluruh dunia. Melalui diplomasi, kerjasama, dan dialog internasional, kita dapat membangun fondasi perdamaian yang lebih kuat. Saya kira cukup 6 itu saja alasan pentingnya dari solidaritas sesuai dengan nomor urut Partai Buruh, nomor 6. Dan di masyarakat yang semakin multikultural, solidaritas menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Solidaritas memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk hidup bersama dalam harmoni dan mengatasi perbedaan budaya. Ini adalah dasar untuk membangun masyarakat yang inklusif dan menghormati keragaman. Meskipun solidaritas memiliki banyak manfaat, ini juga dapat dihadapkan pada tantangan. Tantangan terbesar adalah ketika solidaritas terbatas pada kelompok tertentu atau menjadi terbatas secara eksklusif pada etnis tertentu, seperti negara atau kelompok agama. Ini dapat mengarah pada konflik atau eksklusi. Dan oleh karena itu, penting untuk mempromosikan solidaritas yang inklusif, solidaritas yang berlaku bagi semua latar belakang, yang melibatkan semua individu dan kelompok dalam masyarakat. Sekali lagi, solidaritas adalah landasan kemanusiaan yang krusial. Ini menciptakan kekuatan kolektif yang memungkinkan kita untuk mengatasi perbedaan, menghadapi tantangan secara bersama-sama, dan menjaga hak asasi manusia. Solidaritas, termasuk solidaritas internasional, adalah manifestasi dari nilai-nilai universal dan merupakan alat penting dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan di seluruh dunia.
Hak asasi manusia memang tidak mengenal batas, dan solidaritas adalah cara kita untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini dihormati dan dijalankan tanpa memandang bangsa, agama, atau latar belakang budaya. Saya Karesya Yono, sampai bertemu kembali dalam Bicara Lebur berikutnya.